Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita diskusi terkait salah satu dari mikrobiologi terapan yang berhubungan dengan pangan dan industri. Jadi kita sebut dengan mikrobiologi pangan. Selengkapnya simak ulasannya di video berikut ini. Baik, mikrobiologi sebagai sebuah ilmu secara umum terbagi atas dua hal yang perlu dibahas. Itu terkait dengan mikrobiologi dasar dan mikrobiologi terapan. Mungkin untuk mikrobiologi dasar kita bercerita tentang bagaimana mikrobiologi itu sendiri sebagai ilmu, kemudian bagaimana peran dari atau kelompok yang dinamakan dengan mikroorganisme, bagaimana selnya, bagaimana dia berkembang, bagaimana struktur genetiknya, bagaimana dia bereproduksi. Nah, kali ini kita tidak membahas itu lagi, tapi kita membahas tentang mikrobiologi terapan dalam berbagai bidang. Karena kita tahu bahwa mikrobiologi terapan ini bisa dia di bidang kesehatan atau pengobatan, bisa di bidang lingkungan, bisa juga di bidang pangan dan industri. Karena secara garis besar banyak produk-produk yang dihasilkan itu karena adanya aktivitas mikroorganisme. Nah, kali ini kita coba berdiskusi salah satu mikrobiologi terapannya di bidang pangan dan industri. Maka kali ini kita buat sebuah pengantar untuk mengantarkan ke topik itu. Nah, applied microbiology dalam bidang food microbiology ini tentu tidak terlalu asing. Karena sebahagian besar produk dari makanan, mungkin minuman yang kita konsumsi, mungkin bisa jadi ada peran mikroorganisme yang membantu membentuk makanan atau minuman tersebut. Nah, kajiannya ini bukan hanya dia membantu atau membentuk sebuah makanan atau minuman yang layak untuk dikonsumsi, tapi bisa jadi ada interaksi antara makanan, komposisi makanan itu dengan mikroorganisme, baik dia sifatnya menguntungkan, merugikan, atau yang lainnya. Nah, nanti kita coba diskusikan satu persatu. Baik, kita masuk pertama ke ruang lingkup dan sejarah perkembangan mikrobiologi pangan itu sendiri. Latar belakangnya, jadi makanan itu secara prinsip diambil atau diperoleh dari tanaman atau hewan. Karena yang kita makan, karena kita termasuk golongan bukan penghasil makanan. Karena kita tergolong ke heterotrop. Beda dengan autotrop yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, jadi makanan yang kita konsumsi, kita bisa jadi berasal dari makanan yang kita konsumsi itu dari hewan atau tumbuhan atau produk turunannya. Dari dua itu. Nah, secara tidak langsung kita mengetahui atau kita percaya atau kita yakini bahwa makanan yang kita peroleh itu dapat di dalamnya itu ada interaksi antara mikroorganisme dengan makanan. Nah, pola interaksi itu bisa sifatnya menguntungkan. Maksudnya menguntungkan adalah menghasilkan makanan yang layak konsumsi, atau bisa juga merugikan.
Maksud dari merugikan adalah bahwa kehadiran mikroorganisme itu dapat merusak atau bahkan mengganggu makanan itu tersendiri. Bisa jadi dia mengalami istilah tanda kutip kita busuk atau yang lainnya, atau berubah rasa, warna, dan sebagainya. Nah, interaksi itu secara tidak langsung ada dan selalu berkembang seiring dengan komposisi makanan atau jenis makanan yang kita gunakan. Karena nanti ada beberapa jenis makanan yang mungkin lebih kita sebut lebih tahan lama dibandingkan satu jenis makanan yang lainnya. Tahan lama maksudnya di sini adalah mungkin tidak busuk dalam waktu lama atau tidak berubah warna atau rasa dalam waktu lama, sehingga tidak memerlukan penyimpanan khusus. Karena kembali kepada bahwa ada interaksi antara makanan dan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu dalam interaksinya biasanya menggunakan sumber-sumber nutrien yang diperoleh dari makanan itu sebagai sebagai faktor tumbuh dan berkembang. Nah, kajian faktor pertumbuhan dan berkembang ini kan ada salah satu adalah nutrisi. Nah, sumber nutrisi mikroorganisme jika ingin tumbuh dan berkembang, maka si mikroorganisme harus hidup dengan sumber nutrisi yang cocok bagi mikroorganisme itu. Karena nutrisi inilah yang menentukan tumbuh dan berkembangnya satu sel mikroorganisme menjadi sel atau beberapa sel. Selain faktor yang lain, suhu, kelembapan, kadar air, pH, dan sebagainya. Nah, kaitan dengan itu, kalau kita melihat atau mungkin kita sering mengalami jenis makanan yang tanda kutip lembek atau mengandung air dibanding dengan makanan yang kering, atau kita asumsikanlah roti basah dengan roti kering, roti basah itu cenderung lebih cepat mengalami kerusakan dibanding dengan roti yang kering. Seperti crackers mungkin ya. Kalau roti basah ini gambarnya ada di sini. Kenapa demikian? Karena bisa dikaitkan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisme. Salah satunya adalah kadar air. Nah, kalau makanan basah itu tentu punya kadar air. Sedangkan kalau yang kering, makanan kering tidak mempunyai kadar air. Nah, kadar air yang banyak, semakin banyak kadar air, maka semakin baik pertumbuhan mikroorganisme berada di situ. Makanya dari itu, makanan yang basah itu punya perlakuan khusus agar tahan lama, agar mikroorganisme, walaupun tanda kutip si mikroorganisme ini sudah ada di situ, tapi karena ada perlakuan khusus, dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa bermetabolisme. Dibanding dengan makanan kering yang hanya disimpan di dalam toples atau apa gitu ya, di ruang terbuka mungkin. Nah, konsep itulah yang menjadikan kenapa mikroorganisme lebih cepat tumbuh dan berkembang di makanan yang mempunyai kadar air dibanding yang nol kadar airnya. Di samping tadi nutrisinya. Oke. Kembali ke faktor tumbuh dan berkembang, sehingga diskusinya nanti arahnya ke situ. Nah, mikrobiologi pangan itu sendiri sebuah ilmu, ya bagaimana mikroorganisme itu hidup, kemudian tanda kutip berkreasi atau mengkontaminasi makanan. Nah, kalau dia sudah mengkontaminasi makanan, nanti ilmunya itu mengarah ke mikroorganisme penyebab penyakit bawaan pangan. Nah, maksudnya adalah mikroorganisme itu hidup di dalam, kemudian jika dikonsumsi akan menyebabkan atau merangsang
penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Artinya bahwa di dalam itu sudah ada zat toksin. Zat toksin itu kan endotoksin dan eksotoksin. Nah, itu diskusinya di mikrobiologi kesehatan sudah didiskusikan. Nah, kenapa mata kuliah mikrobiologi pangan ini penting? Karena memang secara garis besar kita mengalami langsung yang namanya dengan makanan ini. Kan manusia itu harus butuh nutrisi supaya bisa hidup dan berkembang, ya salah satunya dengan makan. Karena ada orang yang tidak makan pakai botol infus, itu kan bagian pemasukan nutrisi. Ini bagi yang normal makan. Nah, sehingga mikrobiologi ini pangan ini penting karena terkait dengan bisa jadi mikroorganisme membantu pembentukan makanan seperti fermentasi dan yang lainnya atau penyebab penyakit bawaan pangan. Jadi kita harus paham mikrobiologi pangan untuk mengatasi supaya jangan terjadi penyebab penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ketika kita mengkonsumsi bahan pangan. Termasuk juga mungkin di dalamnya kita mampu menguasai atau dalam tanda kutip melakukan penyimpanan agar makanan itu terhindar dari kerusakan pangan akibat mikroorganisme. Karena ini berkaitan langsung dengan kita sehari-hari. Kecuali kita sudah tidak bisa makan lagi mungkin ya. Oke. Berkembangnya mikrobiologi pangan ini lebih kepada seperti sudah terjadilah ketika zaman dahulu kala. Kalau ini tahun-tahunnya saja, mungkin wine ya, itu kan sudah berkembang sejak dulu. Bagaimana wine itu adalah hasil fermentasi bantuan mikroorganisme. Cuman pada saat itu mungkin jenis mikroorganisme tidak diketahui. Maka mulailah ini 1822 sebelum Masehi ini ya. Mycoderma mesentericum, kemudian muncullah Pasteur menemukan jenis makanan yang fermentasi alkohol ke asam asetat namanya Mycoderma aceti. Kemudian si Martinus Bedring mengganti nama menjadi Acetobacter aceti. Nah, kenapa bisa diganti nama nanti bisa dilihat sejarahnya. Kemudian si Theodor Swan memberikan nama pada fermentasi gula namanya Saccharomyces atau jamur gula ya kalau diartikan dan seterusnya ke bawah. Nah, sejarah dan perkembangan ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi tentunya. Nah, bagaimana mikroorganisme dan makanan? Nah, mikroorganisme dengan makanan bisa kita lihat misalnya tempe dan sebagainya, kemudian mendukung produksi bahan pangan. Kemudian kalau mikroorganisme dengan energi, gas alam, kemudian etanol bioremediasi, dan kalau ini tidak lagi masa depan karena sudah dilakukan genetic engineering, jadi otak-atik genetiknya si mikroba sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan, kurang lebih seperti itu. Nah, mikroorganisme yang kalau ini yang penting sebenarnya. Kalau yang dia bisa menghasilkan mungkin tidak terlalu, mungkin sudah banyak informasinya. Jadi ini bagaimana mikrobiologi itu mungkin dalam tanda kutip berbahaya. Dia bisa mengkontaminasi makanan yang kita konsumsi sehingga kita menjadi sakit. Ini contohnya Escherichia coli O157 ini sempat booming kemarin. Sumbernya itu dari spinach, ground beef, frozen pizza, maka hati-hati jika mengkonsumsi ini. Bisa jadi ada Escherichia coli di situ. Kemudian bagaimana gejala? Kalau biasanya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme makanan itu biasanya diare. Saluran pencernaan biasanya yang diganggu pertama sekali. Baru setelah itu menjalar kemana-mana jika tidak ditanggulangi secepatnya.
Nah, pertanyaannya kan begini, kenapa Escherichia coli itu bisa menyebabkan penyakit, padahal mungkin dia adalah flora normal di usus manusia misalnya. Nah, alasannya adalah bahwa eh, kalau terjadi gangguan sehingga mengganggu fungsi dari si bakteri yang baik itu, sehingga dia mengalami dalam tanda kutip perlawanan, itulah yang menyebabkan penyakit. Ditambah dengan mungkin kondisi imunitas si individu itu sedang tidak baik. Maka perlawanan yang tanda kutip tadi, si Escherichia coli itu bisa menyebabkan diare dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi Clostridium botulinum, nama penyakitnya mungkin keracunan botulism. Ada di tanah, air, makanan yang tidak asam, ini bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditanggulangi. Maka perlu kehati-hatian ketika sudah mengalami gejala yang mungkin mirip dengan mirip dengan keracunan pangan misalnya. Apa itu paralisis misalnya? Paralisis itu kondisi lumpuh karena gangguan pada saraf. Jadi ketika keracunan botulism ini kalau tidak ditanggulangi secepatnya bisa menjadikan kelumpuhan. Nah, perlu kehati-hatian. Nah, kemudian ada lagi salmonella, salmonellosis. Itu sumbernya dari telur, cangkang telur itu, daging ayam, dan produk-produk makanan sehari-hari. Bisa menyebabkan diare juga, sama seperti yang Escherichia coli dan seterusnya. Maka sekali lagi kebersihan yang utama untuk menanggulangi dari penyakit yang disebabkan oleh bahan pangan, termasuk mungkin panas dingin, chills ya, panas dingin. Nah, ada lagi ini kalau ini menguntungkan, kalau yang tadi itu yang berbahaya, dia bisa menyebabkan penyakit. Kalau ini bagaimana mikrobiologi pangan itu menyebabkan apa ya? Kelezatan. Delicious itu apa ya? Kelezatan atau gimana ya? Mendekatnya kemana? Nah, artinya bahwa di sini si mikroorganisme itu membantu menyebabkan makanan menjadi lebih lezat. Kira-kira seperti itu. Contoh misalnya produk turunannya yogurt misalnya. Itu kan bantuan mikroorganisme. Contohnya Lactobacillus bulgaricus dan Bifidobacteria. Dia menfermentasi susu sehingga menghasilkan yogurt yang asam. Kemudian ada cheese dapat difermentasi dengan bantuan berbagai jenis mikroorganisme bakteri. Ini Swiss cheese, ada blue cheese, ada kalau Swiss cheese dibantu oleh Propionobacterium, kemudian blue cheese ada Penicillium roqueforti and Lactobacillus. Kemudian ini sayuran. Nah, sayuran misalnya sauerkraut, pickles dan sebagainya juga dibantu oleh kehadiran mikroorganisme di situ. Jadi ada interaksi antara sumber makanan dengan mikroorganisme tertentu menghasilkan produk baru. Kira-kira begitu. Kalau susu saja tidak ada mikroorganismenya, tidak akan pernah menjadi yogurt. Tapi kalau susu tambah mikroorganisme lactobacillus akan menjadi produk baru yang namanya yogurt. Masih banyak lagi contoh yang lain. Secara umum, makanan itu berkaitan dengan keamanan pangan juga. Nah, itu hubungannya mungkin terkait kalau produk bisa dihasilkan dengan proses fermentasi, kemudian kalau dia penyakit, tentu mikroorganisme patogen kita istilahkan. Nah, maka dari itu kita harus pahami bagaimana sistem penjaminan mutu, assessment
itu terkait makanan atau keamanan pangan. Maka pelajarannya itu tidak hanya sebatas sampai ke fisiologi dan genomnya gitu. Bagaimana kita memahami bagaimana yogurt itu terbentuk karena akibat adanya interaksi antara mikroorganisme dengan susu misalnya, ini di fisiologi. Bagaimana si lactobacillus itu mengambil sesuatu dari susu sehingga merubah komposisi gizi mungkin. Yang dulunya mungkin tidak dihasilkan vitamin tertentu, tapi setelah menjadi yogurt, muncul vitamin itu, termasuk makanan yang lain, tempe misalnya dan seterusnya. Nah, itu harus harus dikaji dari sisi fisiologi dan genomik. Maka keterkaitan antara mikrobiologi terapan dengan mikrobiologi dasar itu tetap harus seiring dan sejalan. Ini ada jurnal ya, Food Safety Magazine. Nah, sudah banyak ini ya cerita tentang bagaimana menjaga keamanan pangan. Nanti bisa dicek. Bagaimana kita menjaga keamanan pangan itu? Ternyata keamanan pangan itu dimulai dari bahan baku atau pengolahan atau sumber bahan baku. Kemudian pastikan bahwa sumber bahan baku atau bahan bakunya bebas dari mikroorganisme yang dapat mengganggu kerusakan. Kemudian diproduksi juga harus diketat. Produksi bahan pangan itu dilakukan secara ketat sehingga tidak masuk atau tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Kemudian distribusinya juga, kemudian sampai ke customer, kemudian bagaimana sampah makanan itu diperlakukan. Nah, inilah mungkin muncul ketika kita berbelanja di supermarket misalnya, kalau jenis makanan kaleng misalnya, ada tertulis jangan diterima jika segel rusak atau bahkan penyok sedikit. Itu mungkin kejadian yang ditemukan mungkin beberapa tahun kemarin ada di produk makanan kaleng, ketika dibuka muncul ulat-ulat dan sebagainya karena kecilnya atau ukuran dari mikroorganisme kan ini mikro ya, yang kita anggap misalnya penyok sedikit itu bisa jadi tempat masuknya sel-sel mikroorganisme ke dalam. Nah, maka harus diperhatikan bagaimana jika kita membeli makanan yang kaleng terutama. Kemudian makanan yang lain tentunya ya, bagaimana mereka menyimpan, menyiapkan, dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga bahwa sampah dari makanan itu harus ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan. Sehingga mungkin keamanan pangan itu terjamin. Jadi dari hulu ke hilir keamanan pangan itu harus diperhatikan. Karena bisa jadi diproduksi ada sistem penjaminan mutu keamanan pangannya, tapi ketika distribusi mengalami mungkin berdesak-desakan bahan pada satu box mobil contohnya itu, sehingga mengakibatkan ada kecacatan kemasan, sehingga itulah yang menjadi jalan masuk mikroorganisme ke dalam produk makanan itu. Kalau yang baik tentu tidak masalah, tapi yang patogen bisa mengganggu kerusakan pangan, bisa menyebabkan kebusukan dan sebagainya, atau bahkan bisa merubah rasa dan sebagainya, atau muncul individu baru ya di beberapa produk makanan. Oke. Nah, apa saja sebenarnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keracunan pangan misalnya? Ada salmonellosis, penyebabnya salmonella. Kemudian ada Campylobacter enteritis, kemudian ada listeriosis, itu listeria
penyebabnya, ada Staphylococcal food intoxikasi, ada aflatoksin. Nah, toksin-toksin ini dari setiap mikroorganisme itu berbeda jenisnya. Dan hal itulah gunanya kita mempelajari. Sehingga dalam penanggulangannya tidak mengalami kekeliruan. Nah, contoh misalnya aflatoksin. Aflatoksin itu apa sebenarnya? Aflatoksin itu merupakan senyawa toksik yang merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh Aspergillus. Metabolit sekunder, berarti ada metabolit primer. Nah, ini metabolit sekunder. Tentu sebuah sel mikroorganisme menghasilkan metabolit sekunder itu jika dalam keadaan terancam. Maka dia menghasilkan yang namanya aflatoksin. Contohnya inilah aflatoksin Aspergillus flavus misalnya. Dia menghasilkan aflatoksin. Nah, aflatoksin ini sendiri itu biasanya ditransmisikan melalui udara karena dia bisa menghasilkan spora. Karena spora itu merupakan salah satu sel vegetatif yang jika sudah berada pada tempat yang baik, tempat yang cocok, bisa menghasilkan individu baru. Nah, kemudian ada norovirus. Norovirus ini pada manusia ada daya virulensinya, kemudian E. coli seperti yang kita diskusikan di awal tadi. Nah, bagaimana jalur mikrobiologi ini, mikrobiologi makanan ini, dari sampel sehingga menghasilkan keputusan atau apa jenisnya ini. Nih contoh misalnya ada media preparasi. Sumbernya dari ini unggas, ini daging, ini sayuran, kemudian masuk ke dalam produksi, bisa pakai alat apa-apa saja, kemudian dilakukan ini genetik, kemudian ini penghitungan, ini VTEC itu alat untuk membaca, bisa mengidentifikasi, bisa melihat struktur kandungan biokimia yang ada pada mikroorganisme itu, bisa pakai VTEC 2, tidak film-filmnya dimasukkan, kemudian hasilnya keluar di layar. Nah, ini jalurnya. Nah, ini mungkin rangkuman dari tipe penyakit, kemudian bakteri penyebab penyakitnya, ini jenisnya, contoh misalnya penyakit botulism, ada Clostridium botulinum, bakterinya itu anaerob, gram positif, bisa menghasilkan spora, begitu juga terus ke bawah. Nah, jadi bagaimana makanan itu baik, maka harus dihindarkan dari mikroorganisme penyebab penyakit dengan berbagai cara sesuai dengan struktur dan jenis makanannya. Nah, bagaimana kita melakukan upaya dalam mengatasi kontaminasi mikroorganisme pada bahan pangan? Nah, kita harus paham ada jenis kontaminasi, kemudian ada sumber kontaminasi, dan keamanan pangan. Dasar atau latar belakangnya ini. Penyebabnya itu 30% penyakit disebabkan oleh bakteri. Kalau di 2018 diambil dari Foodnet, dilaporkan bahwa distribusi patogen penyebab penyakit Salmonella itu punya Campylobacter sampai 38%, disusul dengan Salmonella. Maka perlu kehati-hatian untuk dua jenis bakteri ini.
apa dasar hukum keamanan pangan, food safety tadi. Nah, ada undang-undang peraturan pemerintah tentang keamanan pangan, ada keputusan Menteri Kesehatan tentang higienis sanitasi jasa boga. Kenapa terjadi keracunan pada makanan? Nah, makanan kita itu punya standar bersih, sehat, aman, dan bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Bersih dari hulu sampai ke hilir. Komposisi makanannya sehat, kemudian aman dikonsumsi, tentu punya nilai gizi. Itu idealnya makanan kita. Nah, makanan bergizi itu apa? Inilah dia. Ternyata makanan bergizi itu, tuntutan makanan kita itu harus bergizi. Ternyata makanan gizi yang bergizi itu tempat paling baik bagi mikroorganisme untuk hidup dan berkembang. Selain baik untuk kita, ternyata baik juga untuk mikroorganisme tumbuh dan berkembang. Nah, ini gambar bagaimana jenis-jenis bakteri berada. Ini produk makanan di sini, ini hewan tanah, punya salmonella, kemudian kalau hewan aqua atau air, ini jenis toksinnya, ini tanaman. Nah, makanan dan minum dapat terkontaminasi oleh berbagai kontaminan kapan saja. Nah, jika sudah terkontaminan, tentu dapat menyebabkan kerusakan pada makanan dan minuman. Maka kalau sudah terjadi kerusakan, maka produk itu tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana kontaminan itu bekerja atau mengkontaminasi? Ada mekanis fisik, kimia, dan mikrobiologi. Jadi kontaminan itu bisa terjadi karena adanya kontaminan mekanis, fisik, kimia, tapi kita fokus ke mikrobiologis. Nah, contohnya kerusakan mekanis disebabkan adanya benturan. Itu ketika produksi misalnya, distribusi misalnya, penumpukan barang, maka terjadi kontaminan, ada cacat, dan seterusnya. Kalau fisik itu, contoh tadi makanan kaleng itu ada penyok sedikit. Kimia itu tentu perubahan yang terjadi secara morfologi misalnya. Ada warna-warna tertentu yang tidak sebenarnya harus muncul di situ misalnya. Kalau mikrobiologis berartinya bahwa kontaminasi yang disebabkan oleh macam-macam mikroorganisme yang bisa merusak makanan atau jenis makanan tertentu. Nah, apa faktor penyebab kerusakan mikrobiologis? Pertama itu penyimpanan, kedua penyajian, dan ketiga pengolahan. Bagaimana kita menyimpan itu tergantung jenis makanannya. Bagaimana kita menyajikan juga tergantung jenis makanan, termasuk pengolahan. Tentu masing-masing ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Kemudian kapan terjadinya bisa jadi di produsen, distributor, atau konsumen. Ini bisa kita diskusikan. Nah, bagaimana kalau produk pangan hewani yang sudah terkontaminasi mikroorganisme? Cirinya biasanya pembentukan lendir. Lendir itu dihasilkan oleh si mikroorganisme, perubahan warna, berbau busuk, perubahan rasa, atau ketengikan misalnya. Kalau sayur, perubahan warna, tekstur, bau menyengat. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini diskusi terkait dengan pengantar mikrobiologi pangan. Maka intinya adalah jika ingin tidak terjadi kontaminasi atau penyakit bahan pangan, maka tetap menjaga kebersihan bahan pangan. Maka kalau sayuran mentah mau dikonsumsi, dicuci terlebih dahulu, supaya aman untuk dikonsumsi. Kemudian masak dengan panas yang sesuai supaya bisa membunuh mikroorganisme yang patogen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.